Kali ini kita akan mempertandingkan dua TWS keluaran terbaru dari Huawei dan juga Realme. Ini ada Huawei FreeBuds 3i yang harganya 1,3 jutaan dan juga Realme Buds Q yang harganya 300 ribuan. Apakah yang lebih mahal sudah pasti lebih bagus kualitasnya? Bareng sama gue Abdan Al-Khairat. Mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng di video kali ini. Yang pertama, kita akan membandingkannya dari segi desain. Masing-masing TWS memiliki tampilan casing dan buds yang berbeda. Casing dari Huawei FreeBuds 3i memiliki bentuk yang memanjang dengan masing-masing buds terlihat ramping dengan tampilan body glossy yang membuat TWS Huawei FreeBuds 3i ini terlihat semakin elegan. Walaupun resiko dari bodinya yang glossy ini, lo bakal lebih gampang meninggalkan bekas sidik jari di TWS ini. Kalau Realme Buds Q memiliki bentuk membulat menyerupai batu alam yang ukurannya cenderung lebih kecil dan ringkas. Budsnya sendiri pun juga berbentuk bulat dengan tampilan body yang memiliki finishing doff. Secara desain gue bisa bilang kalau di sini Realme benar-benar serius sih. Mereka aja bahkan sampai berkolaborasi dengan Jose Levy, seorang co-operated designer dari brand Hermes untuk Realme Buds Q ini. Kalau ngomongin soal desain, gue yakin pasti bakal berasa subjektif banget ya. Ada dari lo mungkin yang lebih suka yang bentuknya manjang kayak gini, atau mungkin bentuknya bulat kayak gini. Tapi yang bakal berasa bedanya kalau kita ngebandingin dari tingkat kenyamanan saat menggunakan masing-masing TWS ini guys. Cara ngebandinginnya sih sebenarnya paling sederhana, bisa kita lihat dari bobot masing-masing TWS. Untuk Huawei FreeBuds 3i, berat casingnya 51 gram dengan masing-masing earbudnya itu memiliki bobot 5,5 gram. Sedangkan Realme Buds Q, charging case-nya sendiri memiliki bobot 28,2 gram dengan masing-masing earbudnya itu memiliki bobot hanya 3,6 gram. Dengan bobot yang lebih ringan, gue akuin Realme Buds Q berasa lebih nyaman saat digunakan kalau dibandingkan dengan TWS Huawei FreeBuds 3i. Yang gak kalah menarik nih, TWS Realme Buds Q juga lebih ngegrip saat digunakan di telinga gue pribadi kalau dibandingkan dengan Huawei FreeBuds 3i. Walaupun kedua TWS ini sudah memiliki in-ear design dengan beberapa pilihan size silicone tips, tapi gue nggak menemukan silicone tips yang sesuai sama ukuran telinga gue dari Huawei FreeBuds 3i. Sehingga kadang buds dari Huawei FreeBuds 3i ini sering terjatuh ya saat gue menggunakannya. Ini kita bakal melakukan uji coba untuk kenyamanan dari masing-masing TWS. Yang pertama ada Realme Buds Q yang gue udah pasang silicone tips paling nyaman buat telinga gue nih. Langsung gue pasang aja di telinga kanan dan kiri ya. Terus gue bakal goyang dikit kali buat nunjukin lo kira-kira se-ngegrip apa gitu. Ini mesti copot kacamata sih, takutnya ntar jatuh kacamata gue, oke? Wis, nyaman kan? Gak copot sama sekali, ya kan? Sekarang kita bakal bandingin sama Huawei FreeBuds 3i. Ini pun juga udah menggunakan in-ear design, sama persis, pakai karet juga di sini dan gue juga udah pasang yang paling besar sesuai sama telinga gue. Kita coba pasang di kanan dan kiri. Oke, ini udah firm banget gue masukinnya. Terus gue coba sambil goyang-goyang gitu kan, berasa kayak dengerin lagu. Tuh. Tuh. Jatuh cuy. Tuh kan, gue goyang juga padahal sama kayak si Realme Buds Q yang sebelumnya tuh. Tapi entah kenapa tahu-tahu buds dari Huawei FreeBuds ini malah jatuh ya kan. Mungkin ukurannya juga cukup subjektif kali ya. Kalau misalnya telinga gue agak kurang cocok gitu, agak kurang ngegrip, bisa jadi sih di telinga lo akan cocok nih. Jadi ya gue nggak bisa mengklaim ini benar-benar nggak nyaman. Mungkin nggak nyaman di gue, belum tentu nggak nyaman di lo gitu. Untuk kualitas audionya sendiri, masing-masing TWS sudah menggunakan dynamic driver 10 mm. Yang mana kalau kita bedain secara spesifik, di sini gue bisa bilang kalau Huawei FreeBuds 3i terasa lebih detail untuk output suaranya sendiri. Perpaduan bass dan treble-nya kerasa lebih balance, walaupun mungkin lo baru bisa benar-benar ngerasain bedanya itu kalau lo emang seorang audio device enthusiast yang emang udah sering membandingkan berbagai macam audio device. Untuk pengguna awam, Realme Buds Q gue rasa udah sangat pas sih sebenarnya. Walaupun gak sedetail Huawei FreeBuds 3i, Realme Buds Q tetap menghadirkan output audio yang sangat enjoyable, terutama pada bagian bassnya yang berasa nendang tapi gak ganggu. Yang mana hal ini justru malah menciptakan pengalaman yang lebih imersif buat lo saat menggunakan TWS Realme Buds Q untuk menikmati berbagai macam konten musik, video, ataupun saat bermain game sekalipun. Permasalahan utama dari TWS itu pasti ada di bagian delay atau tidaknya saat bermain game ya kan. And talking about bermain game, kita akan uji coba memainkan game PUBG menggunakan masing-masing TWS ini dan nunjukin kira-kira mana nih yang paling parah delaynya.
Sangat disayangkan dengan harganya yang lebih mahal, ternyata Huawei FreeBuds 3i justru memiliki latensi yang lebih parah daripada Realme Buds Q. Hal ini disebabkan Realme Buds Q memang memiliki chip R1Q yang didedikasikan untuk mengaktifkan gaming mode dan menjadikan latensi yang terjadi pada TWS ini bisa berkurang hingga 119 milisecond. Hal yang disayangkan juga terdapat pada fitur kontrolnya nih guys, yang mana Huawei FreeBuds 3i harganya lebih mahal tapi ternyata kontrolnya nggak selengkap dari Realme Buds Q. Kedua TWS tersebut sama-sama memiliki teknologi konektivitas Bluetooth 5.0 dan keduanya pun juga memiliki aplikasi khusus untuk kustomisasi fungsi kontrol masing-masing. Kalau Realme punya Realme Link dan juga Huawei punya AI Live nih guys. Akan tetapi kontrol yang dimiliki oleh Huawei yang bisa di custom hanya sebatas pada kontrol tap 2 kali dan juga sentuh dan tahan. Sedangkan Realme Buds Q yang harganya jauh lebih murah justru memiliki fungsi kontrol custom yang lebih lengkap. Nggak cuma untuk sentuh dan tahan serta tap 2 kali aja, tapi lo juga bisa kustomisasi fungsi kontrol tap 3 kali dan juga sentuh dan tahan masing-masing buds secara bersamaan. Keunggulan yang paling menonjol pada TWS Huawei FreeBuds 3i terdapat pada fitur noise cancellation-nya. Huawei bahkan mengklaim kalau TWS FreeBuds 3i ini merupakan audio device dengan fitur Ultimate Noise Cancellation. Nggak sembarangan loh. Bahkan mereka menyematkan 3 mikrofon sekaligus untuk memaksimalkan fitur noise cancellation ini. Tapi coba lo nilai sendiri deh perasumannya. Kira-kira berasa beda nggak sih noise cancellation-nya kalau dibandingin sama TWS Realme Buds Q? Oke, ini gue ngomong pakai Realme Buds Q di telinga gue. Dan ini gue ngomongnya dari luar ruangan, cuaca baru selesai turun hujan, jadi ada suara ayam, ada suara burung, ada suara dentuman angin. Tapi gimana? Kira-kira jelas nggak sih suara gue kalau ngomong kayak gini guys? Coba dong kasih tahu di kolom komentar. Kalau ini perbandingannya menggunakan Huawei FreeBuds 3i, gue udah menggunakan fitur Active Noise Cancellation dan sama gue juga ngomongnya di outdoor mode gue ada suara angin, suara ayam, suara burung, ada suara orang baru naik motor di situ. Kira-kira kedengeran nggak sih suara gue jelasan pakai TWS ini atau TWS yang sebelumnya nih guys? Coba dong kasih tahu pendapat lu nih, biar lo bisa tentuin sendiri kira-kira bagusan yang mana TWS-nya. Oke? Untuk kemampuan baterainya, Huawei mengklaim bahwa dari percobaan yang telah mereka lakukan, FreeBuds 3i mampu memutar lagu selama 3,5 jam. Sedangkan Realme sendiri, Realme mengklaim Buds Q justru mampu bertahan untuk memainkan musik hingga 4,5 jam. Di sini bisa kita pahami bahwa Realme Buds Q yang harganya jauh lebih murah, ternyata berani mengklaim kalau kekuatan baterainya jauh lebih superior atau lebih unggul dibandingkan dengan FreeBuds 3i dari Huawei. Cukup menarik sih sebenarnya. Salah satu fitur yang membedakan di antara kedua TWS ini yang sebenarnya juga cukup krusial terdapat pada fitur water resistant. Kalau Realme Buds Q sudah memiliki IPX4 yang tahan terhadap cipratan air, sedangkan Huawei FreeBuds 3i justru tidak memiliki fitur yang demikian nih bro. Sehingga Realme Buds Q bisa menjadi pilihan yang lebih baik buat lo yang ingin menggunakan TWS ini di segala medan. Termasuk kalau lo emang suka berolahraga ya. Kalau misalnya kecipratan keringat-keringat dikit ya masih aman lah ya. Asal jangan sampai nyemplung aja di kolam renang. Bisa rusak bro. Dari berbagai macam perbandingan yang telah kita lakuin, dapat disimpulkan bahwasanya Realme Buds Q bisa menjadi pilihan yang paling tepat buat lo miliki. Terutama buat lo yang mencari TWS entry level dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap memiliki fitur yang keren. Akan tetapi bukan berarti Huawei FreeBuds 3i tidak menarik untuk dilirik. TWS keluaran terbaru dari Huawei ini pun sebenarnya juga cocok untuk lo yang memang passionate di bidang teknologi and audio device yang ingin mengulik TWS dengan kualitas audio yang lebih balance dengan fitur noise cancellation yang apik. Kalau gue pribadi sih lebih milih Realme Buds Q ya. Tapi kalau lo sendiri kira-kira lebih prefer yang mana guys? Apakah Realme Buds Q juga atau mungkin Huawei FreeBuds 3i? Coba dong kasih tahu pendapat lo di kolom komentar. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap hari, so make sure buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Facebook Otomotif hingga Facebook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.